Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat, lancar dan barokah. Anak-anak, kita pada pertemuan pagi hari ini kita akan mempelajari atau membahas tentang sholat jamak dan qashar. Jadi ini materi khusus untuk kelas 1 SMP atau kelas 7. Kita di pertemuan kali ini, di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Nah, sebelumnya mungkin ada yang sudah tahu apa sholat jamak dan qashar? Siapa? Angkat tangan. Pak Guru, sholat jamak qashar itu apa sih dan bagaimana penjelasannya? Oke, sekarang kami akan menjelaskan tentang pengertian sholat jamak dan qashar dan bagaimana prakteknya. Sebelumnya kita harus tahu bahwa sholat jamak dan sholat qashar itu beda. Jadi kalau jamak itu kan secara bahasa itu dikumpulkan, maksudnya dikumpulkan waktunya. Nah, sholat jamak itu dikumpulkan waktunya. Kalau qashar itu diringkas prakteknya. Sholat yang biasanya dikerjakan 4 rakaat itu bisa diringkas menjadi 2 rakaat. Adapun selanjutnya silahkan dilihat di slide berikut ini. Oke anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan sholat jamak dan qashar dan beberapa jenisnya. Coba dilihat di slide di sini. Jadi ada 3 jenis. Jadi sholat jamak qashar ini terbagi jadi 3. Ada sholat jamak, ada sholat qashar, dan ada jamak dan qashar. Nah, sekarang kita akan mengetahui pengertiannya. Sholat jamak dan qashar itu merujuk pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Surat An-Nisa 101. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah dosa bagi kamu untuk mengqashar salatmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, karena sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi sholat jamak qashar ini merupakan aktivitas sholat wajib yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam dalam kondisi tertentu, seperti dalam keadaan musafir atau bepergian jauh. Para ulama sepakat bepergian yang diperbolehkan untuk mengqashar sholat itu bepergian yang mencapai kurang lebih 80 km. Pengertian sholat jamak adalah menggabungkan atau mengumpulkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Contoh, coba perhatikan di sini ya. Contoh, sholat duhur dan sholat asar. Sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, sholat duhur dan asar ini dikerjakan dalam satu waktu, yaitu dikerjakan bisa di waktu yang awal, yaitu waktu duhur, dan juga bisa dikerjakan di waktu yang akhir, yaitu waktu asar. Maka sholat jamak ini terbagi 2, yaitu apa? Jamak taqdim dan jamak takhir. Betul sekali. Jamak taqdim itu sholat yang dikumpulkan di awal waktu. Sedangkan jamak takhir berarti sholat yang dikumpulkan dikerjakan di akhir waktu.
Guru. Contohnya apa? Yang ada yang bisa contohnya? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Sholat jamak takdim itu dikerjakan di awal. Contohnya sholat zuhur dan sholat asar itu digabung dikerjakan pada awal, yaitu sholat zuhur. Dikerjakan di waktu Zuhur zuhur. Berapa rakaat? 4 rakaat. Nah, sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Dikerjakan di waktu Awal. awal, yaitu waktu zuhur. Berarti total ada berapa rakaat? 8 rakaat. 8 rakaat. Berarti 4 rakaat salam, Salam. terus 4 rakaat salam, 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat Asar. oke. Terima kasih. Mas Sabirin. Mas Sobirin. Tepuk tangan untuk Mas Sobirin. Bagus sekali. Oke, yang berikutnya, yang kedua kita akan membahas tentang sholat qashar. Tadi sholat jamak sudah. Sekarang sholat qashar. Coba perhatikan di slide ini, anak-anak. Jadi kalau sholat qashar itu pengertiannya adalah menjalankan sholat fardu dengan cara meringkas. Jadi diringkas dari yang awalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dengan demikian, sholat yang boleh diqashar adalah hanya sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Sholat yang jumlahnya 4 rakaat apa saja? Zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh diqashar. Kalau maghrib diqashar jadi 1,5, nggak boleh. Kalau subuh diqashar jadi 1 rakaat juga nggak boleh. Nah, jadi paham ya? Yang berikutnya hukum sholat qashar. Sholat qashar mengerjakannya ini hukumnya boleh atau mubah bagi orang yang keadaan musafir atau keadaan bepergian jauh. Kalau seandainya dia keadaan bepergian jauh dan sudah 80 km lebih, seandainya dia tidak qashar boleh apa tidak? Boleh. Dia tetap menyempurnakan juga boleh, mengqashar juga boleh. Jadi qashar ini kemurahan dari Allah. Oke, berikutnya yang ketiga, ya coba perhatikan. Yang ketiga kita akan membahas yaitu sholat jamak qashar. Tadi sholat jamak sudah, sholat qashar sudah. Yang ketiga penggabungan antara sholat jamak dan qashar. Jadi pengertian sholat jamak qashar itu adalah melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu itu sholat wajib ya, sholat 5 waktu itu dengan cara dijamak sekaligus diqashar. Jadi waktunya ya dikumpulkan, dikerjakan dalam satu waktu dan rokaatnya diringkas. Yang awalnya 4 menjadi 2. Nah, hukum dan syarat sahnya sama dengan sholat jamak dan qashar. Nah, apabila kita sudah paham tentang tata cara sholat jamak dan qashar, maka tidak sulit untuk mempraktikkan sholat jamak qashar sekaligus. Oke, berikutnya saya akan bertanya kepada kalian, sudah paham atau belum? Oke, yang ketiga ini kita membahas tentang apa? Sholat jamak qashar. Sholat jamak qashar itu pengertiannya berarti sholat fardu yang dikumpulkan atau digabung waktunya dalam satu waktu dan rokaatnya diringkas. Siapa yang bisa memberi contoh? Angkat tangan. Silakan. Mas, ya, sampean silakan. Sholat jamak qashar. Contohnya sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di awal waktu zuhur Ya. dan diringkas, yaitu sholat zuhur 2 rakaat dan sholat asar 2 rakaat. Ya. Berarti jamak qashar itu sholatnya digabung dalam satu waktu dan diringkas. Contohnya tadi apa yang disebutkan? Sholat zuhur dan asar. Sholat zuhur dan asar, sholat zuhur yang awalnya 4 rakaat diringkas jadi 2 rakaat. Setelah salam berdiri lagi terus sholat asar 2 rakaat. Nah, itu dikerjakan dalam satu waktu. Berarti sholat jamak qashar itu juga terbagi 2, yaitu bisa jamak qashar taqdim dan yang kedua bisa jamak qashar takhir. Kalau jamak qashar taqdim itu dikerjakan di awal
kosor takhir dikerjakan di akhir waktu. Contoh, sholat duhur dan sholat asar. Berarti kalau jamak kosor takdim dikerjakan di waktu apa? Duhur. Kalau jamak kosor takhir berarti dikerjakan di waktu asar. Bisa dipahami ya? Oke, apabila jazakumullah khairan, insyaallah itu kita sudah mengetahui ada beberapa jenis sholat yang diperbolehkan untuk kita mengetahui beberapa macam sholat jamak dan qasar. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran kita akhiri, silakan ketua kelas Mas Sabar ditutup dengan doa kafaratul majelis. Baik teman-teman, sebelum menutup pengajian hari ini kita tutup dulu dengan doa. Doa mulai. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.